Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dania Miftah dengan NIM 2301-1266609 dari Prodi Ilmu Administrasi Publik kelas D. Guna video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnain SOS MSI. Baik, langsung aja ke soal yang pertama, yaitu mengapa penting mempelajari mata kuliah perilaku organisasi. Karena dengan kita mempelajari perilaku organisasi, kita bisa menganalisis karakter yang ada di setiap individu yang ada di dalam organisasi. Karena pada dasarnya yang namanya organisasi pasti terdiri dari banyak orang atau individu yang memiliki karakter dan perilaku yang berbeda. Dan jika kita tidak mengetahui karakter setiap individu tersebut, maka akan susah terciptanya kerjasama yang baik di dalam organisasi. Oleh sebab itu, perilaku organisasi ini nantinya mampu mengidentifikasi dan meminimalisir masalah yang terjadi di dalam organisasi, serta dapat meningkatkan kerjasama dan kinerja yang ada di dalam organisasi tersebut. Soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan culture shock dalam konteks budaya organisasi. Dalam budaya organisasi, culture shock merujuk pada perasaan diorientasi, perasaan kebingungan, dan ketidaknyamanan yang dialami oleh individu setiap mereka memasuki lingkungan kerja baru dengan budaya organisasi yang berbeda atau signifikan dari yang mereka kenal sebelumnya. Kondisi ini dapat muncul pada karyawan baru, individu yang dipindahkan ke tim atau departemen lain, atau bahkan setelah adanya penggabungan perusahaan. Gejala culture shock bisa beragam, mulai dari perasaan asing, frustasi, hingga penurunan motivasi dan potensi konflik akibat perbedaan nilai dan norma. Dampak negatif bagi organisasi meliputi penurunan kinerja, peningkatan turnover, dan menghambat kerjasama tim dalam organisasi. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk menyadari potensi terjadinya culture shock dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk dapat membantu karyawan beradaptasi dengan budaya baru melalui orientasi, mentoring, dan penciptaan lingkungan kerja yang inklusif. Yang ketiga yaitu jelaskan proses bagaimana budaya organisasi terbangun dan dibangun. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya budaya organisasi ini merupakan seperangkat nilai atau norma yang dianut oleh sekumpulan orang dalam suatu organisasi yang diaplikasikan dalam keseharian untuk dapat berinteraksi baik secara internal maupun eksternal. Jadi bisa dibilang budaya organisasi ini merupakan personality dari organisasi itu sendiri. Selain itu, budaya organisasi juga penting untuk dapat mengatur dan mengelola karyawan yang ada di dalam organisasi tersebut. Terus bagaimana sih budaya organisasi ini bisa dibangun atau diimplementasikan? Tentunya perlu diadakannya pelatihan untuk karyawan agar dapat diimplementasikan oleh seluruh anggota yang ada di dalam organisasi tersebut. Salah satu metode yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat training culture, di mana training culture ini bisa kita buat menjadi 3 level, yaitu ada level individu, level tim, dan juga level organisasi. Yang pertama yaitu ada level individu, di mana pada level individu ini perusahaan atau organisasi memberikan pelatihan kepada setiap individu yang nantinya bisa menjadi pedoman kesehariannya di dalam dunia kerja. Selanjutnya yaitu level yang kedua, level tim. Kalau berbicara mengenai level tim ini dibentuk dari hal-hal kecil yang kemudian dijadikan sebagai sharing meaning ke tim tersebut untuk mendapat perluasan kerja, latihan kerja, pelayanan kualitas, dan kustomisasi. Setelah pada level individu dan level tim, level selanjutnya yaitu ada level organisasi, di mana pada dimensi organisasi nilai-nilai yang dianut oleh suatu perusahaan serta tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dapat diimplementasikan dengan baik dalam organisasi. Nah, level ini mengacu pada peran strategis pelatihan suatu organisasi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa setiap level ini berkontribusi bagi keberhasilan intervensi organisasi, sehingga budaya organisasi ini
dapat dibangun atau diimplementasikan dengan baik. Selain itu, kalau dilihat dari segi evaluasi budaya organisasi ini sendiri, terdapat pada perilaku organisasi itu sendiri. Apakah individu yang ada di dalam organisasi tersebut sudah mampu menerapkan budaya organisasi ini dengan baik atau belum sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Demikian video ini saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.